ajaran ilmu. Harus menempatkan diri di dalam barisan jamaah sholat, sehingga tata tertib di dalam ketaatannya menjadi bagaikan satu bangunan yang tangguh tak tergoyahkan. 3. Sunnah Rasul. Alaikum bil jama'ati fa inna man faraqal jama'ah mata maitatan jahiliyah. Diundangkan kepada kalian untuk hidup dalam jamaah. Barang siapa memisahkan diri dari jamaah kemudian dia mati, maka berarti dia mati jahiliyah. 4. Sunnah Rasul. Ana amarukum bi khamsin Allahu amarani bihinnal jamaah wa sam'u wa ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah fa innahu man kharaja minal jamaah fa idza shibrin faqad qala ribaqa islamu min una bihi illa ayyadihi wa man da'a bid'awatil jahiliyah fa huwa min hatta jahannam. Qalu ya Rasulullah in shalla wa in shoma. Qala in shalla wa in shoma. Aku Muhammad memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan 5 persoalan, seperti halnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakannya, yaitu al-jamaah, as-sam', at-ta'at, al-hijrah, dan jihad fi sabilillah. Perhatikan oleh kalian, barang siapa yang memisahkan dirinya dari jamaah walaupun hanya sejengkal saja, maka berarti lepaslah jamaah Islam daripadanya, kecuali apabila dia segera kembali ke dalam jamaah Islam. Kemudian barang siapa yang mendakwahkan sikap-sikap jahiliyah, maka itu adalah dari zilatan jahannam. Sahabat bertanya, bagaimana kalau orang itu masih melakukan sholat dan saum? Nabi menjawab, walaupun demikian, la islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bil ta'ah. Yang disebut Islam haruslah merupakan satu jamaah, dan tidak mungkin ada jamaah kecuali ada satu kepemimpinan Al-Quran menurut Sunnah Rasul, dan kepemimpinan dibentuk dengan bai'at di atas landasan ketaatan. Penjelasan. 1. Yang dikatakan jamaah itu adalah wadah lalu lintas untuk bisa hidup menurut tata cara hidup dan kehidupan Islam, sehingga suatu hal yang mustahil bagi yang ingin hidup di atas landasan ajaran ilmu Allah tanpa adanya jamaah yang kal jasadi atau kal bunyani, di mana prototipenya itu adalah yasuddu ba'duhum ba'dha atau Ijastaka udhun, yakni menurut teknis pelaksanaan para rasul. 2. Bahwa istilah ibadah itu adalah adanya interaksi positif antara satu manusia dengan manusia lainnya secara habuminan nas dalam rangka melaksanakan fungsi eksistensinya, yakni khalqatullah fil ardh. Lebih lagi apabila kandungan kooperatif itu justru masalah-masalah hukum sosial budayanya, yakni bagaimana pengaturan tata cara sosial ekonomi yang mensejahterakan di antara sesama manusia. 3. Membangun jamaah adalah undang-undang Allah yang paling awal, yang dapat kita buktikan terlebih dahulu dalam seluruh bentuk ciptaannya. Maka seperti itu pula bunyi wahyu pertama yang Allah ajarkan kepada seluruh nabi dan rasulnya. Karena itu, maka mati selama berada dalam usaha membangun jamaah Islam, walaupun belum sampai terwujudnya benar, walaupun sebelum sampai terwujud benar, yaitu semisal Khadijah istri Nabi Muhammad yang meninggal di kota Mekah adalah bernilai sama dengan hidup dalam jamaah, bahkan termasuk ke dalam kategori perintis yang memiliki andil sebesar sehingga oleh Nabi dikatakan bahwa dijamin baginya jannah.
Sebaliknya mati tanpa terlebih dahulu ada usaha untuk membangun kembali jamaah Islam, maka Nabi menegaskan bahwa bagi yang berbuat demikian sama dengan mati jahiliyah. 4. Istilah jamaah tidak bisa disamakan dengan organisasi, walaupun di dalam definisi organisasi ada kesamaan pengertian. Hal itu disebabkan teknis pelaksanaan organisasi lebih banyak berbau feodalisme dan bahkan menjurus ke dalam struktur kehidupan sosial yang piramidal. Praktis hidup dalam jamaah Islam adalah kal jasadi atau kal bunyan, menurut contoh pelaksanaan Rasulullah, sehingga pasti bakal banyak ditemukan hal-hal yang dianggap bersimpangan dengan prinsip-prinsip organisasi biasa. Dalam jamaah Islam lebih dititik beratkan dalam irama permainannya kepada yang berhubungan dengan proses kesadaran manusia yang jelas sulit untuk dikalkulasikan secara material. Tidak seperti halnya yang berlaku dalam dunia organisasi, sebab ia senantiasa berkaitan erat dengan benda. Segalanya diukur oleh material, di mana penyelesaian sesuatu persoalan selalu di atas dasar adanya tantangan yang mengharuskan adanya jawaban segera. Sedangkan istilah jamaah, segala sesuatunya telah lengkap dan sempurna dalam buku pedomannya Al-Quran. Demikian juga yang berkaitan dengan teknik operasionalnya oleh sunnah Rasul telah diperagakan, di mana segalanya itu melulu tuntunan wahyu Allah. Karena itu, maka di dalam usaha kita membangun kembali jamaah Islam yang kondisinya sekarang ini tanpa sebagaimana yang diungkapkan Al-Quran surat Al-Baqarah 259, yakni penakah satu perkampungan yang seluruh bangunannya telah porak-poranda dan tinggal puing-puing saja. Maka teknis pembangunannya kembali ditekankan kepada usaha memilih dari sekian benda-benda yang berserakan dari yang sama, kemudian dipisahkan dan selanjutnya disusun kembali sehingga berwujud satu bangunan utuh menurut aslinya dalam rancangan pasti Allah mengenai wujud kehidupan sosial manusia mukmin dan muslim. Usaha ke arah itu dengan pasti memakan waktu banyak, menuntut adanya pengorbanan yang tidak sedikit, di mana secara tepatnya adalah sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh sikap Rasulullah dengan para sahabat dan para pendukungnya. Ini di hadapan kita terbentang kondisi umat Islam yang menuntut adanya perbaikan yang bersifat menyeluruh dan fundamental. Akan tetapi terhadap usaha perbaikan yang akan dilakukan ini, maka bagi kita tidak perlu merasa khawatir dan was-was tentang keberhasilannya, sebab sebenarnya seluruh teknis yang memungkinkan keberhasilannya terhadap dalam Al-Quran itu sendiri yang diakui bersama objektivitasnya. Tinggal bagi kita sekarang ini adalah kemauan yang objektif pula disertai dedikasi, komitmentasi, sikap lapang dada di dalam menghadapi segala macam problema yang menghadang dan ataupun konsistensi kita terhadap ajaran ilmu Allah itu. Bukankah telah kita pahami bahwa tafsir ayat-ayat muhkamat itu justru adanya pada ayat-ayat mutasabihat, dan itulah objektivitas yang bakal melahirkan satu pandangan dan hasil yang objektif pula. Cara pembentukan jamaah menurut contoh proses penciptaan manusia di dalam kantong rahim. 1 Quran surat Al-Alaq ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 1. Nyatakan sikapmu untuk menyusun hidup menurut ajaran ilmu pembimbingmu itu, di mana ilmunya itu pula lah yang telah menjadi asas penataan alam semesta. 2. Karena itu di atas ilmunya itu pula lah Allah memproses pertumbuhan manusia, yakni dari sel-sel yang melekat dengan kuatnya di kantong rahim.
Quran surat As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dialah Allah yang telah menyantuni tata irama proses seluruh ciptaannya dalam satu harmonisasi yang indah, dan kemudian diciptakannya manusia dari unsur-unsur bumi, di mana proses selanjutnya menurut kepastian ilmu Allah itu ia proses keturunannya dan rumusan sulala, yakni dari ma'um mahin atau air mani. Kita lihat bagaimana proses pertumbuhan manusia sehingga menjelma selaku makhluk mutakhir. Jelasnya bagaimana kita membangun suatu susunan kehidupan jamaah Islam menurut undang-undang Al-Quran, mustahil kita akan mampu menyusunnya tanpa kita sadari, mampu memahami bagaimana Allah mengungkapkan teknik pembangunannya yang justru terdapat dalam Al-Quran itu sendiri dalam bentuk ayat-ayat mutasabihat. Paham akan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat mutasabihat berarti mampu untuk membudayakan ayat tersebut, yakni mampu menjadikan ayat tersebut berfungsi menurut fungsinya yang telah ditetapkan Allah. Pedoman pembangunan jamaah Islam. A. Istilah ma'um mahin dimaksudkan sesuai dengan kesendiriannya yang masih individualistis, masih sendiri, masih berbentuk sperma atau sama sekali belum berpadu dengan sperma wanita. A. Istilah ma'um mahin dimaksudkan sesuai